Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilaha anta inni kuntu minal qawmi zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Bapak, saudara-saudara, para hamba Allah yang mulia, judul khutbah kita hari ini tantangan Islam. Bapak saudara, dewasa ini kita berada di tengah-tengah manusia yang otak kepalanya penuh berpengetahuan ilmu pengetahuan yang serba canggih dan modern. Namun di sisi lain sebagian mereka dadanya banyak yang kosong dari keimanan. Di sinilah orang-orang yang anti, a priori, sinis, jijik, dan alergi serta fobi kepada Islam bermacam cara dan gaya, bermacam metode dan strategi untuk menghadang Islam itu sendiri. Kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun yuriduna an yughfirallahu bi'afwihim. Setiap golongan itu berusaha keras memasukkan ajaran agamanya untuk menghadang Islam dengan segala macam metode dan strateginya. Bapak saudara, saya melihat akhir-akhir ini para musuh-musuh Islam ini, orang-orang yang fobi anti pada Islam, ada 3 langkah yang mereka lakukan untuk menghadang Islam. Yang pertama, robohkan agamanya. Yang kedua, cemari akidah Islamiyahnya. Yang ketiga, hancurkan akhlak generasi mudanya. Insya Allah pada khutbah hari ini saya akan coba mengangkatnya secara sederhana. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, robohkan agamanya. Bagaimana cara merobohkan ajaran Islam yang sudah berakar di dada umat Islam Indonesia? Ada 3 kekuatan besar sekarang yang sedang berhadapan dengan Islam. Yang pertama yang disebut kelompok Zionisme, gerakan Yahudi internasional untuk meyahudikan umat manusia. Bapak saudara, saya sempat membaca protokolat permasandri Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sekarang untuk menghadang Islam ada 3 langkah, 3 cara yang ditempuhnya. Yang pertama, kuasai semua media, baik elektronik maupun media cetak, termasuk media sosial. Kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia terutamanya, betapa kita lihat semua media cetak hampir mereka miliki, termasuk juga media elektronik hampir mereka punya semuanya. Apalagi kalau bicara media medsos, media sosial, hampir semua mereka kuasai. Apa gunanya bagi mereka menguasai media cetak, elektronik, media sosial itu? Untuk merubah opini dunia, sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam, itu bertolak belakang dengan apa yang dia beritakan. Ini cara mereka pertama.
Yang kedua ialah menguasai seluruh lini kehidupan ekonomi. Kita lihat sekarang, dulu kita tahu mereka ini cuma menguasai sebagian besar di kota-kota besar. Tapi itu lihat sekarang, hampir sampai ke pelosok tanah air mereka kuasai. Termasuk juga tanah-tanah yang hampir mereka punya semuanya. Banyak di antara kita umat Islam penduduk ini hanya sebagai pekerja buruh dari mereka. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah membackup tumbuh suburnya, berkembang biaknya aliran-aliran, paham-paham, keyakinan-keyakinan, sempalan-sempalan, firqah-firqah, halaqah-halaqah di tengah-tengah umat Islam. Apa tujuannya dia backup itu? Mereka berpikiran selama ini keyakinan mereka, umat Islam itu jangan diadang agamanya, jangan dipreteli akidahnya, jangan disalahkan ibadahnya. Sejahil-jahilnya umat Islam, sebahlul-bahlulnya umat Islam, sepreman-premannya umat Islam, bila mana di KTP-nya, di paspornya, di kartu identitasnya sudah tertera Islam, dia mau mati menegakkan, menyatakan, memperjuangkan bahwa dirinya seorang Islam. Karena di dada umat Islam itu terpati kata-kata Nabi yang berbunyi, man qatala litanu nikmatullah yaluha fa huwa fisabilillah. Yang disebut syahid itu kata Nabi bukan orang mati di medan laga saja, bukan orang yang hancur gugur di medan pertempuran saja, tapi yang disebut syahid itu ialah orang yang mati meninggikan kalimat Allah, li'ila kalimatillah, meninggal dia langsung surga jaminannya. Jadi salah satu motif mereka, kalau aliran paham sudah berkembang biak, sudah banyak di tengah-tengah Islam, di antara mereka nanti akan berkelahi, akan berselisih, akan selalu berdebat, memperjuangkan bahwa alirannya, pahamnya lah yang benar, sehingga nanti energinya terkuras untuk itu. Dia lupa untuk membela ajaran agamanya. Bapak saudara, perantau Allah yang mulia, saya masih ingat juga ini sebagai tambahan di luar dari protokol pemasandri itu. Termasuk juga Yahudi ini sekarang dia ingin menguasai negara superpower. Dulu kita tahu negara superpower itu dua, Amerika dan Uni Soviet. Begitu Uni Soviet hancur lebur berantakan, satu-satunya menjadi polisi dunia, negara adik kuasa dunia adalah Amerika. Saya ingat kata-kata teman saya di waktu saya bertemu di Arab Saudi, namanya Lois Parhan dari Amerika Utara. Katanya di Amerika itu kalau kita lihat penduduk Yahudinya tidak sampai 10%. Tapi hebatnya seluruh kebijaksanaan yang ada di Amerika itu, baik dalam maupun negeri, itu ditentukan oleh Yahudi. Sampai-sampai siapapun yang menjadi presiden di Amerika harus mendapat rekomendasi dari Yahudi. Kalau tidak dapat rekomendasi, dua pilihannya, ditranserkan atau ditembak mati. Bapak saudara, sekarang negara adik kuasa itu boleh dikatakan mereka pegang. Yang kedua, kekuatan besar di menghadang umat Islam sekarang ialah kelompok yang namanya misionaris, salibisme. Saya ingat kata-kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi, kata Allah, kelompok yang kecil minoritas bisa mengalahkan kelompok yang besar mayoritas dengan izin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya sempat membaca ayat ini, membolak-balik, saya lihat asbabun nuzulnya. Ayat ini erat hubungannya dengan perang Hunain, di mana umat Islam di waktu itu jumlahnya kecil, tapi bisa mengalahkan kelompok non-Muslim yang begitu besar jumlahnya. Saya ingat kata-kata, saya pernah belajar usul fikih, maf'um mukhalafahnya atau feedback kata orang sekarang. Ya, kita Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Kalau kita lalai menyelamatkan saudara-saudara kita, akidah dan agama saudara kita, mungkin berapa tahun lagi kita bisa 50-50 atau tertinggal dari mereka.
Bapak saudara, saya ingatkan kata Allah yang populer bagi kita. Saya yakin jemaah Jumatnya hari ini, hadir dari hari ini, apalah ya ini? Walan tarda ankal yahudu wa dan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang mana Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah reda dan rela sebelum kita memeluk agamanya. Bapak saudara, kelompok yang ketiga adalah kelompok ateisme, populer di Indonesia dengan kata-kata komunisme, yakni anti Tuhan, anti agama. Bila mana mereka nanti merebut kekuasaan ditampuk tangannya, dia bisa membulldozer kepentingan umat Islam. Sekarang populer di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang mereka ini melakukan metode ateis ini adalah metode belah bambu. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa belah bambu. Tidak ada di antara kita yang tidak kenal dengan belah bambu. Bagaimana orang belah bambu? Orang belah bambu itu yang satu ditekan, yang satu diangkat. Yang satu dielu-elukan, yang satu disedikitkan. Yang satu dipuja-puja, yang satu disudutkan. Ini belah bambu. Bapak saudara, saya pernah sampaikan juga di masjid ini bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Ibarat kata saya 4 ekor sapi yang sedang bermusuhan, yang sedang tidak tegur sapa. Tadinya sapi ini akur, ukhuwahnya mantap, persaudaranya hebat, tapi berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dia bermusuhan. Lalu ada seekor singa yang sudah lama mengincarnya, yang mau menerkamnya. Karena dia ketahui sapi 4 ini sedang bermusuhan, sedang gontok-gontokkan, tidak tegur sapa, maka niatnya dirilkan, dilaksanakan. Maka dia terkam sapi yang pertama. Sapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak apa-apa, asal bukan saya. Besok terkam lagi sapi yang kedua, jawab sapi yang ketiga, yang keempat, silakan, asal bukan saya. Lalu hari ketiga diterkam lagi, dimangsa lagi sapi yang ketiga. Jawab sapi yang keempat, rasain lu, mampus lu, asal bukan saya. Di saat dia berhadapan dengan sapi yang keempat, baru terfikir oleh otak sapi yang keempat ini, kata-katanya berbunyi begini, andai kata dulu saya satukan 4 kekuatan sapi ini, bisa melawan, bisa menghadang singa yang biadab, yang zalim ini. Tapi sekarang apa daya, nasi sudah jadi bubur. Kekuatan saya tidak berimbang dengan dia. Akhirnya sapi yang keempat itu juga innalillah wa inna ilaihi rajiun. Begitu sekarang kekuatan Islam. Sekarang kita antara ormas, antara umat Islam asal pada dermawan atau orang-orang penting di negara ini diadu domba supaya misinya jalan untuk menghadang umat Islam itu sendiri. Bapak saudara, para Allah yang mulia. Yang kedua, Bapak sekalian, cemari akidah Islamiyahnya. Bagaimana mencari umat Muslimnya? Saya lihat ada 3 kekuatan besar juga sedang berhadapan dengan Islam. Yang pertama namanya nativisme atau nasionalisme ekstrim. Apa saja yang ada di tanah kelahiran itu yang lebih baik, dan apa yang datang dari luar negeri harus menyesuaikan dengan leluhur nenek moyang. Sehingga sekarang yang sifat-sifatnya macam-macam, bid'ah, khurafat, keramat, tahyul bermunculan kembali. Yang kedua, Pak Saudara, yang sedang juga berhadapan Islam, kelompok materialisme. Kelompok material, semuanya dikaji, diukur dengan material. Tingginya bobot seseorang, disegani seseorang, ya, itu kena banyak materi yang dia peroleh. Jadi kalau orang kaya, orang punya duit, punya harta benda banyak, jabatannya hebat, pemegang salon berkemputen, disegani, mereka dipuja bagaikan dewa, disembah bagaikan Tuhan. Ini namanya materialisme. Sedangkan yang ketiga, Bapak Saudara, kelompok sekarang juga yang ingin mencemari akidah Islam ada kelompok sipilis. Kalau Al-Quran baca namanya kelompok mulhidun, mulhid. Sipilis bukan penyakit kelamin, tapi penyakit yang memperandakan, mencemari akidah dan tauhid umat. Saya yakin dan percaya jemaah yang hadir hari ini paham dengan sipilis itu. Sipilis itu pertama sekuler, yang kedua plural, yang ketiga liberal.
Saya terjemahkan saja secara singkat. Sampai Majelis Ulama mengatakan mengharamkan yang namanya sipil itu, sekuler plural dan mana itu. Kenapa Majelis Ulama sempat haramkan itu, Bapak? Tahukah? Pokok pikiran dari ajaran sekuler itu ialah memisahkan agama dengan dunia. Pisahkan agama dengan dunia. Manusia hidup dunia ini tidak perlu dibarengi oleh agama. Manusia sudah bisa menentukan baik buruknya satu pekerjaan. Saya masih melekat ingatan saya kata-kata Kemal Atatürk waktu berkuasa di Turki. Dia menjadikan negara Turki itu menjadi sekuler. Bunyinya, Doctrine the basic of morality, they shall be no religious. Pisahkan agama dengan dunia. Agama silakan jalan sendirinya. Dunia pernah diurus sendiri pula. Sehingga di sana itu madrasah, sekolah-sekolah agama dihancurkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat di Turki, Bapak Saudara, semenjak penguasa hari ini itu, berapa hari ini atau berapa tahun ini, luar biasa perkembangan Islam di Turki. Orang mau kembali pada Al-Quran dan luar biasa menjamur. Malah hebatnya saya temukan sekolah rumah Al-Quran yang terbesar, termewah, termegah di seluruh dunia itu adanya di Turki. Bapak Saudara, para Allah yang mulia, plural. Prinsip dari ajaran plural itu adalah menyatakan semua agama itu sama. Semua agama itu jalan yang lurus. Semua agama itu suci. Semua penganut agama itu masuk surga. Malah ada pernyataan terakhir yang dikumandangkan oleh kelompok-kelompok ini mengatakan tidak boleh satu kelompok agama menyampaikan kepada jamaahnya, kepada umatnya bahwa agamanya lah paling benar. Masya Allah. Nauzubillahi min zalik. Sering ayat ini kita baca, inna dina indallahil Islam. Agama yang di Allah ada Islam. Wa may yattaqi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, Allah akan tolak total. Dia termasuk manusia yang merugi di akhirat kelak. Liberal, saudara-saudara. Garis besar pokok pikiran dari kelompok liberal inilah, apabila berhadapan akal pikiran dengan wahyu Allah, demi kepentingan masyarakat ramai, masyarakat banyak, tinggalkan Al-Quran, dahulukan akal pikiran. Lebih dahsyat, lebih berbahaya pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah dia cuma menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yu, tapi kelompok ini apabila berhadapan Al-Quran dengan wahyu Allah, dengan pikiran manusia, kepentingan manusia, tinggalkan Al-Quran, dahulukan akal pikiran. Itu makanya ada pernyataan-pernyataan kelompok ini sekarang mau mengamandemen Al-Quran, tidak percaya dengan hukum Allah, dianggap Al-Quran filsafat. Ada lagi yang menyatakan hukum faraid itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Saya himbau Bapak Saudara, kalau ada dalam ruangan ini, masjid ini, dalam saya khutbah ini, yang bangga dia, yang besar lubang hidungnya, dia dinyatakan seorang sekuler, plural dan benar, bangga dia. Sadarlah, insaflah, kembalilah kepada yang benar, taubatlah kepada Allah. Anda sudah jauh keluar dari konteks ajaran Islam. Bapak Saudara, terakhir, hancurkan akhlak generasi mudanya. Gimana cara menghancurkan akhlak muda? Di samping kita dengar sekarang yang namanya narkotik, ganja, macam-macam merusak otak para generasi muda kita. Yang terbahaya ini sekarang adalah kelompok ekbionism, permisivisme sociology, yakni masyarakat yang kecanduan memperagakan orang lain jenis. Ekbionism adalah memasyarakatkan hubungan seksual asal suka sama suka. Dulu disebut free sex, kumpul kebo, tukar kunci. Tapi sekarang ada. Kemarin pernah saya sampaikan pernyataan ini. Seorang yang menggelar disertasi untuk mendapat doktornya, yang menyatakan bahwa berzina itu tidak melanggar syariat. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Otak mana yang dia pakai, dalil mana yang dia pergunakan? Padahal Al-Quran sudah katakanlah takrabu zina. Menghampiri saja tidak bisa, apalagi memperbuatnya. Saya ingin tutup dengan hadis Nabi. Kata Nabi, iyyakum wazina fa inna fihi arba'a fi khisalin. Jauhilah oleh anda berbuat zina. Zina itu ada 4 bahaya pada diri anda. Yang pertama, yuzhibul abaha aniswayi,
Manusia pezina itu baik laki-laki maupun perempuan, mukanya pucat tidak berseri. Banyak kita lihat umurnya baru 25 tahun tapi wajahnya sudah melebihi 60 tahun bentuknya. Ini kata Nabi ini. Yang kedua, wayat tahu rezeki, putus rezekinya. Bukan Allah tidak memberi rezeki padanya, rezekinya banyak, tapi berkahnya disebut Allah. Tapi banyak orang sekarang yang tergolong grup elit minoriti, kaya raya, hartanya luar biasa, simpanan banknya di dalam luar negeri tidak tanggung-tanggung, rumahnya bagaikan mahligai, tokohnya sekian pintu, pagar rumahnya sama tinggi dengan rumah, penjaga rumahnya 7 ekor anjing, jabatannya pebengat salom berkemputan segani, tapi matanya tidak mau tidur, jiwanya gelisah, batinnya merana, jiwanya tersisa, pikirannya kacau balau. Itu kenapa? Karena rezekinya tidak berkah di Allah. Bahaya yang ketiga, wayaskutur rahman, marah Allah kepadanya, dilaknat Allah. Terakhir, masuknya pezina itu kata Nabi, wayajibu ulul finar. Manusia sadar, insaf, mengerti dia zina itu dosa besar, tapi senang dia berbuatnya. Keranjingan dia melakukannya, hobi dia melaksanakannya. Kata Nabi, wayajibu guludan finar. Dia wajib masuk neraka buat selama-lamanya. Bapak saudara, para Allah yang mulia, saya akhiri juga dengan penutup. Bagaimana way out-nya, jalan keluarnya, solusi yang terbaik untuk menghadapi kondisi kita umat Islam ini. Pertama ialah bagaimana umat Islam itu melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Benar imannya, benar akidah dan tauhidnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, dan benar cara hidupnya. Yang kedua, satu-satu jalan ialah umat Islam itu memantapkan ukhuwah Islamiyahnya. Insya Allah kalau umat Islam betul-betul melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, memantapkan ukhuwahnya, kita akan terlepas dari tantangan Islam yang dahsyat, yang hebat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluh takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kata Allah, orang-orang kafir itu sebahagian mereka atas bahagian yang lain pemimpin, penolong, penyelamat kafir yang lain. Illa taf'aluh, jika Anda tidak mengamalkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir, niscaya akan terjadi bencana yang dahsyat di muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Ibadallah, Allahumma aktim ajalana wa mana bi husnil khatimah wa la taktim ajalana wa mana bi su'il khatimah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.